Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Maradin Siahaan. Untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dia Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang terbaik. Dan sebagai jaminannya kita janjikan Roh Kudus yang akan mendampingi kita, menolong setiap kita, dan menyertai setiap kehidupan kita sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan, kami rindu diberkati firman-Mu. Roh Kudus urapi kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan. Tidak hanya kami mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga boleh cakap, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus urapi kami, penuhi kami Tuhan, bahkan jumpai kami oleh kuasa firman-Mu. Kami buka hati kami sama firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, shalom. Saya percaya bahwa janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, bahwa berkat-berkat Tuhan akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saya bacakan firman Tuhan, sharing firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 yaitu dengan tema Roh Kudus yang dijanjikan. Ayat yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6 dengan judul perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah Tuhan mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak mengetahui, yaitu engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat malam hari ini, sharing firman Tuhan dengan tema Roh Kudus yang dijanjikan. Pendahuluan saudaraku, Alkitab mencatat bahwa Kisah Para Rasul ini adalah kitab kelima di dalam Perjanjian Baru, yaitu setelah keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kemudian barulah yaitu kitab yang kelima, Kisah Para Rasul. Saudaraku, Kisah Para Rasul ini adalah salah satu kitab yang di dalamnya itu dalam Perjanjian Baru melanjutkan kisah tentang Yesus dalam kehidupan gereja mula-mula. Yaitu kitab ini juga menyajikan, yaitu menginformasikan kepada setiap kita umat Tuhan mengenai permulaan gereja, dan juga memberi gambaran, yaitu deskripsi mengenai yaitu bagaimana kehidupan umat Kristen pada generasi pertama, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Dalam bahasa Yunani, kitab Kisah Para Rasul disebut Parexis Apostolon,
itu sudah pasti tidak ada judul yang dituliskan pada naskah aslinya. Yaitu pareksis sendiri dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai ek, yaitu dan itulah nama, yaitu di dalam kitab dalam bahasa Inggris yaitu ek. Sedangkan apostolon itu dalam bahasa Inggris disebut apostel, itu berarti rasul. Itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara, itu sebagai kisah para rasul. Itu penulisannya adalah sama dengan penulis Injil ketiga, penulisnya adalah Lukas. Itu pada tahun 80 sampai dengan 90 Masehi. Itu kisah ini, saudaraku, kisah para rasul ini juga mencatat bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebagaimana hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sudah barang tentu kita sering memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya percaya ada makna tersendiri bagaimana Tuhan Yesus telah berkorban buat setiap kita, dan juga dia tidak hanya berkorban, dia mati, kemudian dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian tidak hanya bangkit, saudara, dia juga menunjukkan belas kasih-Nya. Dia juga, firman Tuhan juga mencatat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, tetapi Tuhan Yesus juga yaitu menjumpai para murid-muridnya, yaitu mereka dijumpai oleh Tuhan, dan juga Tuhan selama 40 hari dikatakan berulang-ulang, yaitu Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Saya percaya, saudaraku, kisah ini mengenai kenaikan Tuhan Yesus surga adalah momen penting di mana Roh Kudus yaitu dijanjikan bukan hanya kepada murid-muridnya, bukan hanya kepada rasul, tetapi pada waktu mereka berkumpul di loteng Yerusalem, firman Tuhan mengatakan, tetapi bagi kita semua juga, yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Untuk apa, saudara? Setiap kita percaya bahwa Roh Kudus janjikan itu supaya setiap kita menerima kuasa, otoritas yang sama yang dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, jika Roh Tuhan berkuasa turun atas hidup kita, maka kita percaya Roh Kudus akan bermanifestasi dalam kehidupan orang percaya. Ayat yang ke-8 dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kunci yang saya akan membagikan sharing firman Tuhan pada saat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu bukan berbicara tentang murid-murid Tuhan secara harafiah, saudaraku, tetapi kamu di sini juga menunjukkan kepada orang percaya, bagi saudara dan saya, kamu menerima Roh Kudus, akan menerima kuasa. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, sehingga dikatakan apa? Kamu akan menjadi saksi, menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang menarik, saudaraku, kalau kita boleh melihat di dalam peta yang ada dalam zaman Yesus, saudaraku, bagaimana posisi letak dari kota Yerusalem berada di tengah, saudaraku. Kemudian Yudea itu di selatan, di bawah dari Yerusalem. Kemudian Yudea di bawah. Kemudian juga Samaria, yaitu di sebelah utara, di atas, saudaraku. Dan juga ke ujung bumi, artinya ke seluruh penjuru bumi, saudaraku. Saya percaya itu bukan suatu hal yang kebetulan, tapi saya percaya Tuhan ingin menunjukkan bahwa setiap orang percaya menjadi saksi, baik dari utara, selatan sampai ke ujung bumi, artinya ke semua orang kita harus menjadi saksi, saudaraku. Ada berapa poin hal yang penting, saudaraku. Ada 5 poin penting yang saya mau ungkapkan di sini, mau sharing pada saat ini, bagaimana peran Roh Kudus yang sangat luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan, ketika Tuhan Yesus naik ke atas sorga, saudaraku, Tuhan janjikan Roh Kudusnya. Bahkan Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus dijanjikan buat setiap kita, untuk menolong setiap kita. Ada kuasa di dalamnya. Mari sama-sama kita
mau sama-sama sharing firman Tuhan. Ada 5 poin penting, 5 hal penting bagaimana yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ada 5 bagian yang penting yang harus kita tahu. Yang pertama, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-4 ayat yang ke-8. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-8. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-8. Poin yang pertama dikatakan demikian, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Dikatakan di sini yaitu Petrus, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama, saudaraku, Roh Kudus memberikan kuasa yang besar. Jadi poin yang pertama, Roh Kudus yang dijanjikan. Kenapa, saudaraku? Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa yang besar. Ketika diceritakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 8, yaitu bagaimana Petrus yaitu penuh dengan Roh Kudus sehingga dia boleh berbicara kepada orang-orang banyak, bahkan dikatakan kepada pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dengan berani, dengan lantang, yaitu Petrus yaitu benar-benar memberitakan itu tentang Yesus, memberitakan kuasa Tuhan yang luar biasa sehingga banyak terjadi mujizat, bahkan juga orang sakit disembuhkan, bahkan juga kuasa-kuasa gelap juga dipatahkan. Saya percaya, saudaraku, peran Roh Kudus sangat penting. Makanya firman Tuhan katakan tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa jikalau kamu menerima kuasa, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga kuasa itu dimanifestasikan melalui pelayanan dari Petrus, saudaraku. Kemudian juga, saudaraku, yang kedua, yang pertama tadi Roh Kudus memberi kuasa yang besar. Yang kedua, mari sama-sama kita lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul 10 ayat 38, bagaimana Roh Kudus itu dijanjikan. Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi yang kedua, saudaraku, Roh Kudus memberikan pengurapan. Jelas dikatakan ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi yang kedua, saudaraku, Roh Kudus memberikan pengurapan. Kisah ini dikatakan bahwa Yesus diurapi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Bagaimana kesaksian pelayanan Yesus, yaitu berjalan berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, berbuat kebaikan, dan dikatakan apa? Itu untuk mengusir setan, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, jika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, memberikan pengurapan. Yang ketiga, saudaraku, yang penting dalam Roma 15 ayat 3. Jadi yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa yang besar. Yang kedua, Roh Kudus memberikan pengurapan. Yang ketiga, mari kita lihat dalam Roma 15 ayat yang ketiga. Roma 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Roma 15 ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu memberikan pengharapan. Itu dalam Roma 15 ayat 3, saya ulangi, karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah menganiaya aku. Jadi firman Tuhan ini mau katakan bahwa karena Kristus tidak mencari kesenangannya, bahwa Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, saudaraku, Dia memberikan kita pengharapan yang tadinya tidak ada pengharapan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan dosa, upah dosa adalah maut, artinya kematian yang kekal. Tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui kasih-Nya, dikatakan Kristus tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi Dia menanggung setiap cercaan. Bahkan dalam Yesaya 53 dikatakan bahwa Dia tertikam oleh setiap pelanggaran kita, oleh pemberontakan kita. Oleh karena itu, saudaraku, yang ketiga, Roh Kudus yaitu memberikan kita pengharapan. Yang keempat, saudaraku, bagaimana yaitu Roh Kudus menjadi jaminan dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan 22. 2 Korintus 1 ayat
2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi yang keempat saya catat saudaraku, bahwa Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita. Roh Kudus menjadi jaminan keselamatan dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus adalah jaminan keselamatan orang percaya. Roh Kudus memeteraikan setiap kehidupan kita, saudaraku. Mari jangan ragu, saudaraku, bahwa Roh Kudus adalah jaminan keselamatan yang pasti dalam kehidupan kita. Satu lagi saya baca dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Lagi Efesus Efesus 1 ayat yang ke-13, Roh Kudus jaminan keselamatan. Efesus 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dengan jelas dikatakan bahwa Roh Kudus adalah materai bagi setiap kita yang percaya. Roh Kudus yang memeteraikan setiap kita. Ketika kita percaya ada materai, itu Roh Kudus yang menjadi jaminan keselamatan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudaraku, itu bagaimana Roh Kudus janjikan. Yang pertama tadi, Roh Kudus memberikan kuasa yang besar. Yang kedua, Roh Kudus memberikan pengurapan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita pengharapan. Yang keempat tadi, Roh Kudus memberikan jaminan keselamatan. Dan yang terakhir, yang kelima, saudaraku, dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 15-17. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kelima, yang terakhir, Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong kehidupan kita. Jelas dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang akan menyertai sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus adalah sebagai penolong dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai penolong, saya percaya, saudaraku, bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan untuk selama-lamanya, menyertai kehidupan kita, menyertai kehidupan saudara. Oleh karena itu, saudaraku, mari percaya melalui kenaikan Tuhan Yesus, kita percaya Roh Kudus sebagai penolong kehidupan kita. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada saat kesempatan ini, bahwa peranan Roh Kudus yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kita kuasa yang besar. Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Yang kedua, Roh Kudus memberikan pengurapan. Bahwa ketika kita penuh dengan Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan kita. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan pengharapan. Yang keempat, Roh Kudus adalah jaminan keselamatan. Yang kelima, Roh Kudus adalah penolong kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bila firman Tuhan menjadi berkat, kekuatan buat setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh Tuhan belajar firman-Mu Tuhan, mengenai peran Roh Kudus, yaitu jaminan keselamatan buat setiap kami. Ada 5 poin hal yang penting bagaimana kuasa Roh Kudus boleh tercurah dalam kehidupan kami. Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan kuasa yang besar. Yang kedua, Roh Kudus memberikan pengurapan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kami pengharapan. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kami jaminan keselamatan. Dan yang kelima, Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kami. Materaikan setiap firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, siapapun yang mendengar firman-Mu Tuhan, mereka diselamatkan Tuhan. Mereka boleh menerima jaminan, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan, yang dimeteraikan dalam setiap hati dan kehidupan mereka. Bahkan hamba berdoa Tuhan, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan setiap yang lemah, yang letih lesu, yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan. Bahkan di tengah-tengah situasi masa sulit sekalipun Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus senantiasa Tuhan memberikan kuasa kepada kami, memberikan pengurapan kepada kami, memberikan pengharapan kepada kami, bahkan keselamatan, bahkan pertolongan dalam hidup kami. Sehingga kami doa Tuhan Yesus, biarlah setiap kami Tuhan, boleh Tuhan Yesus melewati setiap hari lepas hari Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus, bahkan kami dimeteraikan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami doa Tuhan Yesus, setiap yang mendengarkan diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Sekian sharing kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan God bless you all. Amin.